Sebetulnya mertua dengan teman, dengan sahabat, dengan kita hari inilah sama posisinya. Posisi yang kadang-kadang karena merasa dekat, kayak berhak bicara kan. Iya. Misal Kak Devi punya teman, terus tiba-tiba Kak Devi ada sesuatu yang dianggap kurang atau tidak berkenan. Kan dia seperti ngerasa, kayaknya gue perlu ngomong deh dalam rangka ngejagain, dalam rangka ngasih nasihat. Apalagi mertua yang secara hubungan, dia menjadi orang yang sama posisinya Dengan orang tua. dengan orang tua kita, statusnya dengan orang tua kita. Bahkan nauzubillah min zalik ya, sekalipun suami istri sudah berpisah, sudah bercerai, hubungan menantu dengan mertua itu sampai hari kiamat. Tidak ada mantan mertua. Mertua ya tetap mertua sekalipun bahkan anak-anaknya sudah berpisah dalam pernikahan. Sebegitu tingginya kedudukan mertua. Kalau teman, sahabat yang bukan siapa-siapa, ngelihat kita ada kurangnya, ngelihat kita ada salahnya, mereka tuh kayak berhak ngasih nasihat. Bahkan kita seneng banget dinasehatin. Masa ketika mertua yang punya status segitu tingginya di sisi Allah, kok kita kayak kurang berkenan ya? Tapi kalau terlalu icam, ya apa-apa diicamin, apa-apa diicamin. Kan kita pegel juga jadi menang. Daripada kita punya mertua yang asem, asal semprot, Icam ikut campur, asem, asal semprot. Asal semprot. Ya. Kan banyak mertua yang asal semprot, ngerti enggak urusannya, Iya. paham enggak apa yang dikerjain menantunya. Nah, ini mertua asem, asal semprot, mending icam, ikut campur. ikut campur. Kadang campurannya malah bagus kan, jadi bumbu, jadi menu baru. Ya nggak sih? Iya sih. Mukanya kayak masih belum ini ya. Makanya kalau sedikit-sedikit dia ikut campur, emang dia toge di mana-mana campur. Di mana-mana ada. Kayaknya pengalaman pribadi nih. Iya, gaduh-gaduh ada di mana-mana ada. Maksudnya sampai yang hal-hal yang sekecil aja. Kayak ngatur-ngatur gitu loh Ustadz. Nah, ini balik lagi berarti mertuanya yang mesti dikasih nasihat. Ya. Artinya kalau pada hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent, misal urusan menu makanan, menu masakan, toh anaknya juga seneng, toh anaknya juga suka, saya pikir jangan terlalu mengintervensi urusan bumbu masakan. Karena bisa jadi dia sedang menikmati kemesraan dengan bumbu istrinya. Dengan bumbu dari pasangannya. Iya. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan, misal dengan sudah masuk ke ranah KDRT. Sudah mengancam jiwa, nyawa. Maka mertua sebagai orang tua boleh melindungi anaknya dengan memberikan masukan yang terbaik. Nah, tapi kalau misalnya kita ada perasaan nggak setuju sama hal-hal yang disampaikan atau dilakukan oleh orang tua, adabnya gimana kita sebagai anak atau menantu untuk ngomong ke dia? Kalau kita mengacu pada ayat, maaf ya, kepada orang non-muslim saja, ada perintah, idfa billati hiya ahsan. Itu kepada orang yang tidak seagama. Ini sudah seagama, anaknya juga buat kita, hubungan statusnya juga sama seperti orang tua. Ya. Maka jauh lebih berhak kita menolaknya dengan ahsan, dengan baik. Dengan baik. Nah, ahsan ini di dalam tafsir adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Itu kepada orang yang non-muslim loh. Ya. Dalam rangka apa? Meluluhkan hatinya, meluluhkan pikirannya, meluluhkan emosinya, meluluhkan jiwanya. Kita tahu nih mertua kita terlalu icam, ikut campur. Kita tahu nih mertua kita terlalu intervensi. Maka jangan dibalas dengan kata kasar, jangan dijauhkan. Terus mendekat, bawain makan, bawain sesuatu yang dia senangi, bawain apa yang dia suka. Lama-lama luluh hati orang. Tapi kalau persoalan uang gimana nih Ustadz? Nah ini yang itu agak persoalan susah uang nih. gimana tuh maksudnya tuh? Dia minta duit mulu. Ada kan maksudnya mana yang harus diprioritaskan? Kebutuhan rumah tangga juga besar, tapi kan juga ada harus bakti sama orang tua. Mana yang menjadi lebih prioritas terlebih dahulu Ustadz? Ya. Seorang suami jauh lebih wajib untuk menjaga hak istri dan anaknya ketimbang orang tuanya. Oh gitu? Iya. Dengan catatan, kalau orang tuanya tidak mampu, anaknya mampu, maka bantu orang tuanya. Tapi kalau pada posisi orang tuanya tidak mampu, anaknya juga tidak mampu, tapi dia punya istri, dia punya anak, maka istri dan anaknya jauh lebih berhak.
Jadi kalau ada uang lebih doang gitu maksudnya. Uang lebih malah nggak laku. Ya maksudnya uang, bukan uang, harusnya ukurannya segini jadi panjang ya nggak laku. Jadi kalau